Di sebuah kota besar di Jawa Barat, berdirilah sebuah perusahaan properti ternama yang dipimpin oleh seorang wanita cantik bernama Ratna Adelia. Ratna adalah seorang janda muda berusia 32 tahun yang ditinggal suaminya karena kecelakaan pesawat 3 tahun lalu. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Dari seorang ibu rumah tangga penuh kasih, ia terpaksa naik ke kursi pimpinan perusahaan keluarga yang diwariskan sang suami. Cantik, elegan, dan berwibawa, Ratna dikenal sebagai CEO Baja karena ketegasannya dalam memimpin. Namun di balik itu semua, ada luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, ia masih menangis diam-diam, memeluk bantal sambil memandangi foto suaminya. Hidup Ratna semakin penuh tekanan ketika gosip liar mulai menyebar di kalangan media lokal. Ada yang bilang ia terlalu muda untuk menjadi janda, ada yang bilang ia terlalu dekat dengan beberapa rekan bisnis. Ratna muak, tapi ia memilih diam. Ia hanya ingin fokus pada anak semata wayangnya, Naila, yang masih duduk di bangku SMP. Namun, karena statusnya sebagai janda kaya raya, keamanan dirinya dan keluarganya mulai menjadi perhatian serius. Beberapa kali ada ancaman misterius, kaca mobilnya dilempar batu, surat kaleng berisi kata-kata kasar dikirim ke kantornya, bahkan ada orang tak dikenal yang nekat mencoba masuk ke rumah mewahnya di kawasan elit Bandung. Akhirnya, Dewan Direksi menyarankan Ratna untuk menyewa pengawal pribadi. Awalnya ia menolak. "Aku bukan artis, bukan pejabat. Aku bisa menjaga diri," ujarnya ketus. Tapi ketika orang asing berhasil masuk ke rumah dan hampir mencelakai pembantunya, Ratna sadar ia tak bisa lagi menunda. Hari itu, seorang pria berusia 28 tahun diperkenalkan kepadanya. Namanya Raka Pratama, mantan anggota pasukan khusus TNI yang kini bekerja di bidang keamanan pribadi. Tubuhnya tegap, wajahnya keras namun teduh, tatapannya penuh kewaspadaan. Berbeda dengan pengawal lain yang sering bergaya sok gagah, Raka lebih banyak diam, memperhatikan, dan bergerak seperlunya. "Mulai hari ini, saya yang akan menjaga ibu dan keluarga," ucap Raka tegas sambil sedikit menunduk. Ratna hanya mengangguk dingin. "Terserah. Asal jangan terlalu ikut campur." Hari-hari pertama terasa kaku. Ratna tidak terbiasa ditemani kemana-mana oleh seorang pria asing. Ia merasa diawasi, bahkan terkadang risih. Tapi perlahan, kehadiran Raka mulai membawa rasa aman. Ketika ia menghadiri rapat penting, Raka selalu berdiri tegak di depan pintu, tatapannya membuat orang segan. Saat ia pulang larut malam, Raka sudah siap menjemput, tak peduli hujan deras mengguyur. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Ratna dan Naila diserang dua pria tak dikenal saat keluar dari mal di daerah Dago. Pria itu berusaha merampas tas Ratna dan menyeret Naila. Dengan sigap, Raka melumpuhkan keduanya hanya dengan gerakan cepat. Ratna gemetar, memeluk putrinya sambil menatap Raka yang berdiri tegak melindungi mereka. Untuk pertama kalinya sejak lama, Ratna merasa ada sosok yang benar-benar bisa diandalkan. Namun, mulai saat itu pula perasaan aneh muncul di hati Ratna. Setiap kali menatap Raka, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Wajah dingin lelaki itu perlahan berubah hangat di matanya. Tapi ia berusaha menyangkal. "Tidak mungkin, aku janda, dia hanya pengawalku," gumam Ratna. Tapi takdir seakan punya rencana lain. Malam itu, saat Ratna menatap langit dari balkon rumahnya, Raka tiba-tiba muncul membawa selimut. "Udara dingin, Bu. Jangan sampai sakit," katanya pelan. Ratna tercekat. Hatinya yang lama membeku seperti mulai retak. Ia sadar, kehidupannya akan segera berubah. Hari-hari setelah kejadian penyerangan di mal itu menjadi titik balik dalam hidup Ratna. Ia semakin bergantung pada Raka. Lelaki itu bukan hanya pengawal, melainkan juga sosok penjaga yang selalu ada di saat-saat genting. Namun kedekatan yang mulai terbentuk antara mereka justru menjadi bahan gunjingan di lingkungan sekitar. Kamu tahu nggak? Si Bu Ratna itu katanya lagi dekat sama pengawal pribadinya," bisik seorang karyawan kantor sambil menutup mulutnya. "Ah masa? Janda kayak gitu kok bisa jatuh hati sama orang biasa? Tapi ya kalau dipikir, siapa lagi yang bisa tahan godaan kalau tiap hari ditemani cowok gagah begitu," timpal yang lain sambil tertawa kecil. Gosip itu menyebar cepat, bukan hanya di kantor tapi juga di kalangan sosialita yang sering berkumpul dengannya. Ratna yang biasanya cuek, kali ini benar-benar terpukul. Ia tak pernah membayangkan kalau sekadar rasa nyaman yang tumbuh bisa menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Suatu malam, Ratna duduk di ruang kerja rumahnya. Di atas meja, berserakan beberapa koran dan majalah gosip yang memuat fotonya bersama Raka. CEO cantik ini dikabarkan punya hubungan spesial dengan pengawal pribadinya,
Begitu salah satu judul berita yang terpampang besar. Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya perih. Aku sudah janda, aku cuma ingin hidup tenang. Kenapa orang-orang harus selalu mencari celah, gumamnya lirih. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Raka masuk, wajahnya tetap dingin, tapi sorot matanya penuh pengertian. Bu Ratna, saya sudah baca berita itu. Kalau ibu merasa terganggu, saya bisa ajukan pengunduran diri. Ratna tertegun. Ada rasa sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Kenapa kamu bicara begitu, Raka? Kamu pikir aku percaya pada omongan orang-orang itu? Kamu yang sudah menyelamatkan aku, Naila, dan perusahaan ini berkali-kali. Aku butuh kamu tetap ada di sini. Suaranya bergetar, hampir menangis. Untuk pertama kalinya, Raka menatapnya dengan lembut. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Tapi kalau keberadaan saya membuat ibu menderita, saya tidak ingin jadi beban. Ratna mengguncang kepalanya. Bukan begitu, kamu tidak mengerti. Suasana hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Di hati Ratna, perasaan yang selama ini ia tahan semakin jelas, ia mulai jatuh hati pada lelaki itu. Namun, cinta ini seperti duri, terlarang, penuh resiko, dan bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, ancaman dari luar semakin nyata. Beberapa proyek besar perusahaan Ratna diganggu pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dokumen penting hilang, kontrak batal mendadak, bahkan ada kebocoran data internal. Raka yang menyelidiki diam-diam menemukan sesuatu yang mengejutkan, ada pengkhianat di dalam perusahaan. Suatu siang, Raka menyerahkan sebuah berkas kepada Ratna. Bu, saya temukan bukti kalau salah satu direktur, Pak Suryo, menjual informasi kepada pesaing. Dan lebih buruk lagi, dia yang mengirim orang-orang untuk mengintimidasi ibu. Ratna membeku, wajahnya pucat. Pak Suryo? Orang yang sudah puluhan tahun bekerja dengan almarhum suamiku? Tidak mungkin. Sayangnya, semua bukti mengarah padanya. Saya tahu ini berat, tapi kita harus bertindak sebelum perusahaan benar-benar jatuh, kata Raka tegas. Belum sempat Ratna merespon, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk, berhenti melawan, atau anakmu akan jadi korban. Malam ini kami datang menagih. Ratna menjatuhkan ponselnya, tubuhnya gemetar. Raka, mereka mengincar Naila. Tanpa pikir panjang, Raka langsung mengambil alih situasi. Tenang, Bu. Saya akan pastikan Naila aman. Tolong percayakan semuanya pada saya. Malam itu, rumah Ratna dijaga ketat. Raka memeriksa setiap sudut, menyiapkan rencana cadangan. Ratna yang biasanya kuat, malam itu benar-benar luluh. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya penuh cemas. Aku tidak sanggup kehilangan orang yang kucintai lagi, katanya sambil menatap foto mendiang suaminya. Raka berdiri di sampingnya, lalu menunduk pelan. Ibu tidak akan kehilangan siapapun. Selama saya di sini, saya akan lindungi ibu dan Naila, meski nyawa saya taruhannya. Ucapan itu menusuk hati Ratna. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa kamu begitu tulus, Raka? Aku takut salah menafsirkan perasaanku sendiri. Raka hanya diam. Namun dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya, sebuah rasa yang sama, meski terbungkus dalam kewajiban dan kehormatan. Ketegangan memuncak ketika suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Orang-orang yang mengirim ancaman benar-benar datang. Raka sigap mengambil posisi, melindungi Ratna dan Naila. Malam itu, rumah yang biasanya penuh kehangatan berubah menjadi medan pertempuran. Dan di tengah kekacauan itu, Ratna sadar, rasa cintanya pada Raka bukan lagi sekadar perasaan sementara. Itu adalah kenyataan yang tak bisa ia tolak. Suasana rumah Ratna malam itu berubah mencekam. Lampu beberapa ruangan tiba-tiba padam, hanya menyisakan cahaya redup dari koridor. Suara langkah kaki terdengar mendekat, diikuti bayangan hitam yang menyelinap masuk lewat jendela yang pecah. Naila, dekat sama ibu, bisik Ratna sambil memeluk putrinya erat. Wajahnya pucat, ketakutan yang sudah lama ia pendam kini menyeruak. Raka berdiri tegak di depan mereka, tubuhnya menjadi tameng hidup. Ia menyiapkan pistol yang selalu ia bawa, tapi yang lebih ia andalkan adalah ketenangan dan pengalaman militernya. Tiba-tiba, 3 pria bertopeng muncul, membawa senjata tajam. Serahkan anak itu, atau kalian mati malam ini, suara salah satu dari mereka terdengar berat dan mengancam. Ratna semakin menggenggam Naila, tubuhnya gemetar. Tolong, jangan sentuh anakku. Raka maju selangkah, tatapannya dingin. Kalau kalian ingin menyentuh mereka, kalian harus melewati saya dulu. Pertarungan pun pecah. Dengan gerakan cepat, Raka melumpuhkan pria pertama yang mencoba menyerangnya dari kanan.
Pukulan keras mendarat di wajah musuh, membuatnya terjatuh. Dua pria lain berusaha menyerang bersamaan, tapi Raka yang terlatih mampu menghindar, menangkis, lalu menjatuhkan salah satunya dengan kunci leher. Suara benturan terdengar keras, membuat Ratna menutup mata sambil berdoa. Namun, saat Raka sibuk melawan, salah satu pria bertopeng berhasil mendekat ke Ratna dan menarik Naila. "Ibu!" teriak Naila panik. Ratna menjerit, berusaha menarik kembali putrinya, tapi tenaganya kalah. Dalam sekejap, Raka melemparkan pisau lipat kecilnya, tepat mengenai lengan pria itu hingga Naila terlepas. Ratna segera meraih putrinya kembali, memeluknya erat sambil menangis. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, semua pria itu berhasil dilumpuhkan. Raka berdiri terengah-engah, wajahnya penuh keringat, sementara Ratna memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah kehilangan Naila malam ini," ucap Ratna dengan suara bergetar. Raka hanya menunduk. "Itu sudah tugas saya, Bu." Namun ketegangan belum berakhir. Polisi yang datang kemudian menemukan bukti keterlibatan internal perusahaan dalam serangan ini. Semua jejak mengarah pada satu nama, Suryo, direktur senior yang selama ini dipercaya Ratna. Keesokan harinya, Ratna menghadiri rapat darurat Dewan Direksi. Ruangan itu penuh ketegangan, semua mata tertuju padanya. "Saudara Suryo, semua bukti mengarah bahwa Anda yang menjadi dalang ancaman terhadap saya dan keluarga saya. Apa Anda punya penjelasan?" Suara Ratna tegas, meski hatinya berkecamuk. Suryo tersenyum sinis. "Ratna, kamu terlalu naif. Sejak suamimu meninggal, perusahaan ini seharusnya jatuh ke tangan orang yang lebih berpengalaman. Kamu cuma wanita muda yang beruntung. Tapi kamu menghalangi jalanku. Jadi, ya, aku memang ingin menyingkirkanmu." Ratna menahan napas, hatinya sakit mendengar pengkhianatan itu. "Kamu sudah makan dari perusahaan ini puluhan tahun, Suryo. Apa tidak ada rasa hormat sedikit pun pada suamiku yang sudah menganggapmu saudara?" Suryo tertawa dingin. "Hormati? Aku hanya ingin kuasa. Dan kalau perlu, aku hancurkan semuanya untuk mendapatkannya." Sebelum Suryo sempat berbuat lebih, Raka yang ikut mengawal rapat maju dan menunjukkan semua rekaman serta bukti transaksi ilegal yang sudah ia kumpulkan. Wajah Suryo pucat, tak bisa lagi mengelak. Dewan Direksi sepakat menurunkannya dari jabatan dan menyerahkan kasusnya ke pihak berwenang. Ratna merasa lega, tapi tubuhnya lemas. Semua tekanan, rasa takut, dan beban yang ia tanggung selama ini seperti pecah sekaligus. Di luar ruangan, ia hampir jatuh kalau bukan karena Raka yang sigap menopangnya. "Ibu harus istirahat." "Semua sudah selesai," kata Raka lembut. Ratna menatapnya lama. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Tidak, belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus aku katakan." Raka tampak bingung. "Apa itu?" Ratna menarik napas dalam. "Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Tapi sejak kamu datang ke hidupku, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan sekadar pengawal. Kamu orang yang membuatku merasa aman, merasa dicintai lagi. Raka, aku jatuh hati padamu." Raka terdiam, wajahnya yang biasanya dingin kini tampak goyah. "Bu, Ratna, saya hanya orang biasa. Seorang pengawal. Dunia kita berbeda jauh." "Kalau orang tahu," Ratna memotong perkataannya. "Biar saja orang berkata apa. Aku sudah terlalu lama hidup dengan bayangan orang lain. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri dan padamu." Hening beberapa detik, hingga akhirnya Raka mendekat, menatap mata Ratna dalam-dalam. "Kalau begitu, izinkan saya juga jujur. Dari pertama kali saya ditugaskan menjaga ibu, saya sudah bersumpah untuk tidak melibatkan perasaan. Tapi hati saya kalah. Saya juga mencintai ibu." Air mata Ratna jatuh deras, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia memeluk Raka erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Naila yang melihat dari kejauhan tersenyum kecil, meski masih belia, ia tahu ibunya akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Beberapa bulan kemudian, gosip tentang Ratna dan pengawalnya kembali heboh. Ada yang menghina, ada yang iri, tapi Ratna tidak peduli. Ia berdiri di depan perusahaannya, anggun dengan senyum penuh keyakinan, sementara Raka selalu setia di sampingnya, bukan hanya sebagai pengawal, tapi juga sebagai pasangan hidup yang baru ia pilih. Hidup Ratna mungkin penuh badai, penuh cobaan, penuh gosip dan pengkhianatan. Tapi dari semua itu, ia belajar bahwa cinta bisa datang dari arah yang tak terduga, dan keberanian untuk memilih kebahagiaan sendiri adalah kemenangan terbesar dalam hidup.